Malam, Mbak. Malam, Mbak Rini. Selamat malam, Mbak Rini. Sudah menyiapkan waktu, menyempatkan waktu untuk rekoleksi secara virtual pada malam hari ini. Sebelum kita mulai, kita buka rekoleksi. Marilah kita ambil sikap dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami panjatkan atas kuasa dan anugerah-Mu. Kami, para lektor dan pemazmur, dapat hadir secara virtual untuk kegiatan rekoleksi pada malam hari ini. Dan bimbingan-Mu agar rekoleksi malam ini terlaksana dan tersampaikan dengan baik bagi kami semua, sehingga kami mampu melayani dengan tulus demi kemuliaan nama-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Romo, Bapak, Ibu sekalian dan teman-teman, tidak perpanjang waktu lagi, kita langsung mulai dengan sesi yang materi rekoleksi yang akan disampaikan oleh Romo Guntur. Romo, kami persilakan. Ya, Bapak Ibu semuanya, selamat malam semua. Sehat semua ya. Malam, Romo. Malam, Romo. Sudah makan? Malam, Romo. Belum makan ya? Belum jamnya. Oh, santai aja. Ya. Pada malam hari ini saya ingin memberikan peneguhan bagi kita semua. Sesi yang pertama, nanti tidak terlalu lama. Kalau lama ingatkan saja, biar nggak kebablasan. Lalu yang kedua nanti ada masukan, mungkin dari liturgi, Mbak Rini, Pak Arif, dan Pak Iwan, mengenai bagaimana evaluasi kita, liturgi bagi lektor dan pemazmur yang sudah berjalan, lalu ke depannya bagaimana supaya kita bisa lebih baik lagi. Dan yang ketiga nanti tanya jawab bersama, bagaimana nanti pengaturan dan lain sebagainya. Oke, saya akan mulai dengan screen saya. Saya akan ya, ini peneguhan bagi para lektor, lektris, dan pemazmur. Mungkin Bapak Ibu semua sudah pernah mendapatkan bahan rekoleksi ini. Kalau yang sudah, mungkin bisa disegarkan kembali ingatan kita bersama. Ini secara umum ya, ini secara umum saja bagaimana kiat-kiatnya, bagaimana langkah-langkahnya. Nanti kalau mau sesi untuk ekaristi, penjelasan selanjutnya, bisa di sesi selanjutnya. Bisa ada pakar-pakarnya nih, Pak Arif, Pak Iwan tuh ya. Ya, Mo. Ya, ini peneguhan bagi para lektor, lektris, dan pemazmur. Yang pertama, saya mulai dari kita ini adalah para pelayan liturgi. Kamu pakai ini, tapi ditahan. Jadi kita harus sadar bahwa para lektor, lektris, pemazmur itu adalah pelayan liturgi. Kita semua pelayan liturgi. Saya pun juga pelayan liturgi. Apa sih arti kata liturgi itu? Liturgi dari bahasa Yunani. Itu liturgia, bangsa, rakyat, umat, lalu eurgia, eurgon, karya, kerja, aksi, dan tindakan. Jadi liturgi itu sebenarnya dulu itu sejarahnya itu bagaimana aksi, tindakan dari bangsa Yunani untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. Maka hakikat liturgi adalah suatu tindakan yang bersama, jadi tindakan bersama-sama oleh gereja. Ini kita semua sebagai umat Allah bersama Kristus, Sang Kebala, tubuh mistik Kristus. Lalu ada hakikatnya yaitu simbolis, menggunakan tanda-tanda lahiriah yang kelihatan, roti dan anggur, dan lain sebagainya. Aspek sakral, kita dalam pelayan liturgi, dalam ekaristi, kita berdialog dengan Allah, dan resmi dalam rangka kesatuan
dan universalitas dengan Gereja Katolik Roma. Jadi liturgi kita itu sungguh-sungguh tidak bisa dilepaskan sendiri dan mengacu pada hal-hal yang berkaitan dengan Roma sendiri, liturgi Gereja Katolik Roma. Ini makna dari liturgi sendiri, bahwa kita melayani, kita berkarya, kita bertindak, itu sungguh-sungguh untuk kemuliaan nama Allah. Hakikatnya sangat jelas. Maka ini yang perlu kita perhatikan, saya dan Bapak Ibu semua juga perlu kita perhatikan bersama, bahwa spiritualitas liturgi itu apa sih? Kalau kita ini dikatakan adalah pelayan liturgi, semangat kita itu apa? Ini spiritualitas dari bahasa Latin yang berarti roh, tidak dikaitkan dalam arti umum, badan, tetapi terjemahan dari kata Yunani, yaitu pneumonia. Jadi dalam teologi Paulus, dilawankan dengan daging. Ini konteksnya di Roma, bab 8 ayat 1-17 dan Galatia. Maka dengan istilah daging, menurut Paulus lebih soal cara hidup yang dikuasai oleh dosa. Orang yang hidup menurut roh adalah orang yang hidup untuk Allah. Jadi spiritualitas liturgi ini bagaimana kita sungguh-sungguh digerakkan oleh roh Allah. Roh dan daging itu selalu ada ya. Kita selalu berkutat, kita selalu bergulat antara sifat-sifat roh dan sifat-sifat kedagingan. Maka kalau spiritualitas liturgi itu sungguh-sungguh kita dijiwai oleh roh Allah. Sumber dan dasarnya dari mana? Tentu saja sumber dan dasarnya dari Ekaristi. Bagaimana disitulah kita diselamatkan. Letak karya keselamatan Allah terjadi dalam Ekaristi. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, ini yang menjadi poin penting bagaimana citra lektor dan pemazmur yang ideal, berkualitas, dan profesional. Saya tidak akan masuk terlalu dalam dengan istilah apa itu lektor. Bapak Ibu semua sudah tahu bagaimana lektor itu membacakan sabda Allah, dan tentu saja di situ ada persiapan di dalamnya, dan bagaimana para pemazmur itu sungguh-sungguh menyanyikan mazmur yang ada dalam kitab suci. Saya sebenarnya mau membagikan bahan saya terkait dengan mazmur itu sangat indah sekali, tapi nanti di sesi selanjutnya. Jadi bagaimana kalau Bapak Ibu semua di pemazmur itu kan ayat-ayat mazmur ya. Ayat-ayat pemazmur, ayat-ayat bagaimana si pemazmur itu berhubungan dan berelasi dengan Tuhan dan sesamanya. Jadi bagaimana di ayat-ayat itu sangat terlihat, misalnya dia lagi berkeluh kesah, dia lagi senang, dia lagi galau, dan lain sebagainya. Di ayat mazmur itu sangat jelas. Maka kalau saya mempersiapkan khotbah, kalau misalnya Injilnya sulit ya, Injilnya sulit, lalu bacaannya juga berat-berat, jalan tengahnya apa? Lihatlah mazmur. Lihatlah mazmur, dan saya merenungkan ayat-ayat dari pemazmur itu, itu ternyata masuk dan bisa untuk dibagikan kepada umat. Maka sama, bahwa lektor dan pemazmur itu sama-sama kita membagikan, kita membawa misteri Ekaristi kepada umat. Lektor sungguh-sungguh membawa misteri Ekaristi dalam bacaan yang dibacakan, dan pemazmur sendiri bagaimana membagikan pengalaman si pemazmur itu berelasi dengan Allah ketika dinyanyikan kepada umat ketika kita merayakan Ekaristi. Maka ini sama, buah lektor dan pemazmur, saya juga sebagai imam sama-sama kita membagikan, kita membuka misteri Ekaristi sampai kepada umat, sehingga umat sungguh-sungguh diteguhkan dari bacaan yang didengar, dari mazmur yang dinyanyikan, dari Ekaristi yang sungguh-sungguh dirayakan pada hari Minggu. Maka ini citra lektor dan pemazmur yang kita bangun bersama-sama di Paroki Halim. Ada 4, bagaimana para lektor dan pemazmur dapat memotivasi dirinya sendiri, khususnya ketika bertugas, ketika menghayati hidup sehari-hari,
lalu bagaimana mengaktualisasi dari apa yang dibaca dalam kitab suci, apa yang diwartakan dalam pemazmur itu, dalam mazmur yang dinyanyikan, diaktualisasikan dalam hidup sehari-hari. Dan yang ketiga, self-creation, bagaimana mengkreasikan itu, sungguh-sungguh menjadi daya dorong bagi kehidupan kita masing-masing, dan sungguh-sungguh memiliki kita sebagai pelayan liturgi, kita memiliki self-image yang baik. Jadi maksudnya yang terakhir ini, orang bisa tahu, oh ini Pak Arif ini berarti dia pemazmur. Oh Pak Iwan ini pemazmur yang baik. Oh Bu Rini dia lektor yang baik. Jadi ketika orang melihat kita, mereka tahu, oh sebenarnya tugas kita itu seperti itu. Jadi membawakan diri kita sebagai pelayan liturgi yang baik. Ini citra yang sungguh-sungguh harus kita bangun, kita tanamkan dalam perjuangan hidup kita sehari-hari, bagaimana kita bisa memotivasi diri kita, mengaktualisasikan dari pelayanan kita ke hidup kita sehari-hari, dan kita memiliki citra diri sebagai pelayan liturgi. Maka landasannya ada 3, landasan triprati, lektor, dan pemazmur. Ini yang perlu kita perhatikan bersama, saya dan Bapak Ibu semua kita perhatikan. Yang pertama sebagai pribadi, ini lektor dan pemazmur adalah tanggung jawab personal. Maka kita semua harus bertindak profesional dalam menjalankan tugas dan kewajiban. Lektor dan pemazmur itu wujud aktual persembahan hidup kita dalam Ekaristi. Jadi sebagai pribadi, saya juga sebagai imam, Bapak Ibu yang nantinya akan dilantik sebagai lektor dan pemazmur harus sadar kita ini memiliki tanggung jawab personal kepada Allah. Jadi pelayanan kita bukan hanya kita sekedar bernyanyi, bukan hanya kita sekedar membacakan kitab suci, tetapi poin pentingnya adalah ini persembahan hidup yang bisa kita persembahkan dalam pelayanan kita di Ekaristi. Maka landasannya sangat penting bahwa ini apa yang kita lakukan, kita sebagai lektor dan pemazmur, ini wujud aktual kita, wujud aktual saya dan Bapak Ibu semua dalam persembahan hidup di dalam Ekaristi. Membantu umat untuk menghayati misteri Ekaristi itu sendiri. Lalu yang kedua, sebagai kelompok, tadi sebagai pribadi, tanggung jawab pribadi. Lalu yang kedua, sebagai kelompok, lektor dan pemazmur dihimpun dalam satu wadah yang dikelola dengan tata manajemen yang berkualitas untuk mendidik dan melatih para pribadi lektor dan pemazmur dengan sistem yang berkualitas, terprogram, terkendali, dan berkesinambungan. Kita membentuk habitus baru, kita membentuk sistem baru, kita tidak perlu melihat lagi perjalanan kita ke belakang sebagai stasi. Saat ini kita sudah sebagai paroki. Semoga dalam kelompok lektor dan pemazmur sungguh-sungguh dikelola manajemen yang baik. Misalnya saja ada programnya, kapan mau rekoleksi lektor dan pemazmur. Itu yang pertama. Lalu yang kedua juga sudah terprogram. Nanti dijadwal bagaimana, jangan tiba-tiba langsung disemprot ya. Kayak tiba-tiba kalau nggak ada orang langsung ditunjuk saja. Tapi semuanya sudah terprogram. Sudah ada jadwalnya yang jelas. Saya tugasnya kapan, oh saya bisa lihat. Kalau misalnya saya tidak bisa bertugas, saya tinggal tukeran dengan yang lain. Maka kita membangun sebagai kelompok, lektor dan pemazmur, tata kelola dengan sistem yang berkualitas. Nanti ini bisa kita diskusikan setelah sesi ini. Bisa saja ada iuran, kapan 3 bulan sekali, atau mau iuran berapa, silakan ditentukan. Nanti untuk acara kebersamaan para lektor dan pemazmur ya. Jadi paroki memang 100% tidak bisa membiayai kegiatan lektor dan pemazmur, kegiatan seluruh gereja, tapi kita akan sumbang gitu. Swadaya umat berapa nanti kita akan
sumbang dari paroki berapa. Jadi nggak 100% sungguh-sungguh dibebankan kepada paroki. Ada swadaya umat, terutama dari lektor dan pemazmur ini, kalau bikin acara, ya bersama-sama. Ini kebersamaan kita bersama. Jadi itu yang pertama sebagai pribadi, tanggung jawab kita kepada Tuhan, pelayan liturgi, membantu umat menghayati misteri Ekaristi, dan yang kedua sebagai kelompok, mari ke depan kita bersama-sama berkomunikasi yang baik untuk sungguh-sungguh membangun sistem dan program yang baik juga berkesinambungan. Kapan nanti mau latihan Mazmur sama Pak Arif atau Pak Iwan itu nanti juga bisa ditentukan. Yang penting semua ada programnya, jelas. Tidak ujuk-ujuk, tidak dadakan, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, poin pentingnya, lektor dan pemazmur, baik sebagai pribadi atau komunitas, menyadari diri sebagai bagian dalam liturgi sabda dan ekaristi secara keseluruhan, yang bertanggung jawab kepada gereja dan umat paroki, tempat lektor berdomisili dan berkarya. Maka lagi-lagi, yang pertama tanggung jawab pribadi, yang kedua komunitas lektor, dan yang ketiga secara luas, bahwa pelayanan kita ini untuk gereja dan untuk umat, tempat kita melayani. Maka konsekuensinya nanti persiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai mendadak, jangan sampai tidak mempersiapkan diri, karena kita bertanggung jawab kepada penghayatan iman umat ketika menghayati Ekaristi itu sendiri. Kita pelayan liturgi. Lalu ada 6 ya, sebenarnya 6 prinsip lektor dan pemazmur. Jadi yang pertama, lektor dan pemazmur sungguh-sungguh kita terpanggil dan terpilih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, di luar sana banyak yang ingin untuk melayani di gereja, tetapi terkendala entah karena sistem dan lain sebagainya. Jangankan sebagai pelayan liturgi, untuk Ekaristi aja, tetangga sebelah tidak bisa saya sebutkan namanya, berharap untuk bisa misa di tempat kita. 2 kali ketua lingkungannya datang menghadap saya, untuk umat lingkungannya bisa Ekaristi di tempat kita. Jaraknya tidak terlalu jauh, ya nanti bisa kita pikirkan bagaimana untuk membantu mereka semua. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, ini panggilan kita. Jadi bahwa Bapak, Ibu menjadi lektor dan menjadi pemazmur tidak secara kebetulan, pasti sudah direncanakan oleh Tuhan. Maka dorongan bisa muncul dari batin sendiri atau karena pengaruh orang lain. Pengaruh orang lain yang bisa aja disuruh ya, disuruh jadi pemazmur, diminta jadi lektor, karena nggak ada orang dan lain sebagainya. Ya itulah cara Tuhan itu memanggil kita unik gitu ya. Ada yang awalnya nggak mau jadi lektor dan jadi pemazmur ya, tapi tiba-tiba disentil, tiba-tiba ayo diminta oleh orang untuk daftar, ya udah akhirnya mau untuk jadi lektor dan pemazmur. Maka motivasi dalam diri kita harus kita tanamkan bahwa kita semua itu terpanggil dan terpilih. Tidak kebetulan, ini panggilan dan pilihan dari Tuhan sendiri. Lalu yang kedua, lektor dan pemazmur adalah alat pilihan Allah. Tadi kita menyadari bahwa kita telah dipilih dan dipanggil oleh Tuhan, maka kita menyadari bahwa kita semua itu adalah alat pilihan Allah. Sebagai alat pilihan Allah, utusan Allah, kita menyampaikan kabar baik dari Allah. Maka lektor dan pemazmur harus menjadi alat yang terbaik. Konsekuensinya apa? Kita mempersiapkan penampilan jasmani yang baik ya, busana, sikap yang tenang, tegak, rileks, dan sopan.
mungkin jangan grogi dan lain sebagainya, karena kita ini adalah perantara. Kita ini adalah sungguh-sungguh pilihan Allah ketika Ekaristi itu, pelayan liturgi tadi. Maka kita mempersiapkan batin, menyiapkan suara supaya lebih berkualitas, pikiran dan perasaan harus tenang. Jadi disposisi batin kita ketika bertugas itu sangat penting. Apapun kita punya masalah dalam keluarga, dalam pekerjaan, dan lain sebagainya, ketika kita diberikan tanggung jawab untuk bertugas, mungkin disposisi kita harus tenang dulu, kita menyerahkan segalanya kepada Tuhan, kita letakkan masalah-masalah kita di kotak yang lain dulu ya, baru nanti kita buka setelah perayaan Ekaristi selesai. Maka disposisi batin menjadi sangat penting. Yang ketiga, lektor dan pemazmur adalah bagian integral dari liturgi secara utuh. Maka yang pertama, ini perlu kita lihat bahwa lektor dan pemazmur sebagai tanggung jawab iman. Jadi ini bukan sebagai panggilan yang main-main, bukan sebagai panggilan kita bertugas di gereja, dan lain sebagainya. Jadi ini tanggung jawab iman kita kepada Tuhan. Maka lebih diartikan sebagai penghayatan panggilan tugas yang dilakukan dengan motivasi diri sendiri yang tulus dan serius dalam pelayanan dan pengabdian kepada Allah, gereja, dan sesama. Saya percaya dan yakin yang membalas adalah Tuhan ya. Pelayanan Bapak Ibu selebih-lebihnya atau sekurang-kurangnya, selelah-lelahnya, saya yakin yang membalas adalah Tuhan. Dengan caranya yang unik. Misalnya kalau lagi tidak punya uang, ada kesulitan, kok tiba-tiba ada saja ya, rezeki yang ngalir dan lain sebagainya. Ketika kita memberi, pasti kita tidak akan kekurangan. Saya percaya dan saya yakin itu. Maka ini lektor dan pemazmur sebagai tanggung jawab iman kepada Tuhan. Lalu yang kedua, lektor dan pemazmur sebagai komunitas. Lagi-lagi kita tidak boleh berjalan sendiri, tetapi kita dalam satu kesatuan komunitas. Demi maksud untuk pembinaan, pemeliharaan, dan peningkatan kualitas. Maka para lektor dan pemazmur harus dihimpun dan diwadahi dalam sebuah kumpulan lektor dan pemazmur yang disebut komunitas atau tim. Mari kita berkomunikasi dan berdiskusi di grup WhatsApp masing-masing ya. Kalau ada hal-hal, misalnya hal-hal liturgi, pemazmur, suaranya bagus nih, dan lain sebagainya, silakan dibagikan ke grup WhatsApp tersebut. Atau lektor yang bisa menambah pengetahuan, yang bisa menambah kekayaan kita bersama, silakan itu dibagi. Karena kita sama-sama belajar. Intinya kita sama-sama belajar. Lalu yang ketiga, organisasi. Ini prinsip manajemen, lektor dan pemazmur, pelatihan menjadi sangat penting supaya mempersiapkan diri dengan baik dan dapat sungguh-sungguh mekanisme kerjanya terprogram, terstruktur, dan terlihat hasilnya. Itu yang sungguh-sungguh kita harapkan dalam sistem paroki tahun depan, bukan tahun depan, tahun ini, dan seterusnya. Semoga kita bergerak dalam sistem yang sungguh-sungguh bisa terprogram, jelas, dan terukur, bisa dipertanggungjawabkan oleh umat juga nantinya. Lalu yang kelima, ini lektor dan pemazmur, saya pribadi juga sebagai imam, bagaimana kita dijiwai juga oleh kitab suci. Nanti saya akan memberikan sesi atau bahan juga terkait dengan kitab Mazmur sendiri. Itu sangat indah sebenarnya kalau kita melihat bagaimana pergulatan si pemazmur. Namanya itu si pemazmur ya, tidak dijelaskan siapa, Anto kah atau apa, tapi namanya si pemazmur. Bagaimana orang Israel ketika itu ada yang pandai dalam sastra, pandai menulis puisi dan lain sebagainya. Bagaimana si pemazmur itu merenungkan relasi
hubungan dia dengan Tuhan dan kondisi di sekitarnya. Sangat bagus, nanti bisa saya berikan bahan tentang Mazmur itu sendiri. Tiap lektor dan pemazmur ini harus memiliki kitab suci pribadi yang digunakan sebagai sumber kekuatan hidup sehari-hari. Maka dengan demikian, setiap hari khususnya lektor, bagaimana dia juga tidak hanya membaca, tetapi sungguh-sungguh dia membaca hidupnya dengan kitab suci juga. Jadi kita belajar tidak hanya membacakan, tetapi kita juga membaca kitab suci secara pribadi. Apapun itu, lektor dan pemazmur, sangat penting hidup kita, dasarnya kitab suci. Maka saya yakin Bapak Ibu semua punya ayat yang menarik ya. Ayat yang sungguh-sungguh meneguhkan Bapak Ibu dalam perjalanan hidup sehari-hari. Kalau saya juga punya ayat yang menarik, misalnya saja, aku tahu kepada siapa aku percaya, itu Rasul Paulus. Itu ayat yang sungguh-sungguh saya pakai ketika saya down, ketika saya ada masalah dalam perjalanan panggilan, ketika saya merenungkan dan menghayati ayat itu, saya diteguhkan kembali. Semoga Bapak Ibu semua punya satu saja ayat atau beberapa ayat yang menjadi kekuatan Bapak Ibu ketika ada pergumulan, ketika ada masalah, dan lain sebagainya. Ayat yang sungguh-sungguh dapat menenangkan dan menguatkan. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, prinsip yang terakhir, lektor dan pemazmur sebagai penyampai sabda Allah dan pesan Ekaristi. Bagi saya ini sangat penting. Keseluruhan Ekaristi, misteri dalam Ekaristi, simbol-simbolnya itu sungguh luar biasa. Bagaimana dari ayat yang dibacakan oleh lektor, bagaimana dari mazmur yang dinyanyikan oleh pemazmur, itu sudah dapat menyampaikan misteri Ekaristi kepada umat pada hari itu. Itu sungguh sangat dalam. Maka kita, para lektor dan pemazmur, saya juga menyadari akan hal ini. Kata menyampaikan harus kita artikan lebih dari sekedar membacakan. Jadi kita harus yakin kita menyampaikan, to deliver. Berarti kita memberikan sesuatu. Lektor dan pemazmur kita bukan hanya membacakan, bukan hanya menyanyikan, tetapi kita menyampaikan dan memberikan sesuatu. Yakni mengungkapkan seluruh isi bacaan, isi mazmur pada hari itu, dengan penjiwaan atas maknanya, melalui ucapan dalam bahasa tutur yang ekspresif dan komunikatif. Maka bacaan yang disampaikan, apapun itu ya, bacaan pertama, bacaan kedua, mazmur tanggapan yang dinyanyikan, bukan sekedar cerita atau kata-kata pesan orang, tetapi itu adalah sabda Allah sendiri. Maka sabda itu haruslah diungkapkan lewat suara dan ucapan yang meyakinkan dan komunikatif, muncul dari batin kita yang penuh keyakinan iman. Inilah yang sangat penting ya, kita tidak hanya membacakan atau menyanyikan, tetapi kita menyampaikan pesan, menyampaikan sabda Allah kepada umat. Posisi kita sebagai pelayan liturgi. Maka dengan demikian kita menyampaikan sabda Allah, berarti kita mengungkapkan isi dan makna sabda Allah kepada umat dengan penuh keyakinan iman, entah lewat suara, ucapan, bahasa, tutur kata yang ekspresif, meyakinkan, dan lain sebagainya. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, itu yang bisa saya sampaikan sebagai peneguhan kita bersama. Kita mulai menyadari bahwa kita semua ini pelayan liturgi, kita dipilih dan dipanggil oleh Allah, maka konsekuensinya kita mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Kita bukan hanya
membacakan dan menyanyikan, tetapi kita menyampaikan makna ekaristi kepada umat, misteri ekaristi kepada umat, melalui bacaan, melalui mazmur tanggapan yang dinyanyikan. Dan yang terakhir, sebagai pelayan liturgi, juga sungguh-sungguh menumbuhkan iman kita ya. Kita juga berkembang dalam iman, kita sungguh-sungguh mampu sebagai umat Allah yang memberikan kesaksian kepada banyak orang. Terutama kita sudah dipilih sebagai pelayan liturgi di paroki Halim sendiri. Itu dari saya. Sudah hampir 3 jam. Ya. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke hal teknik dari seksi liturgi sendiri, khususnya dari Pak Arif, Bu Rini, dan Pak Iwan, lektor, mazmur, dan nanti ada tambahan dari Bapak Ibu semua. Silakan kita saling melengkapi supaya pelayanan kita sebagai pelayan liturgi semakin baik lagi. Oke, demikian Bu Rini, saya kembalikan. Ya, baik. Terima kasih Romo untuk peneguhan kepada kami pada malam hari ini. Selanjutnya, kita lanjut kepada sesi dari liturgi. Pak Iwan, Pak Arif, silakan, dan teman-teman lain boleh memberikan masukan untuk kami, untuk kita semua yang hadir sebagai pelayanan kita ke depannya. Waktu kami persilakan. Pak Iwan, silakan. Terima kasih. Selamat malam, Romo. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Rini dan teman-teman semuanya. Wajah saya kelihatan ngantuk ya. Tadi saya dikomenin di luar. Banyak bilang saya ngantuk. Romo, terima kasih Romo atas pencerahannya. Ya, kita sudah berkecimpung lama di dunia liturgia. Tapi terus terang, jujur aja, saya pribadi tergerak bukan karena panggilan, tapi karena ya nggak ada yang lain, mungkin dari motivasi yang sementara nggak ada yang lain ini, akhirnya saya merasa kok nyaman ya kalau kita bisa berbagi, bisa terlibat. Hidup nampaknya akan, saya pribadi ini sharing saja, merasa lebih berguna, jadi menerima sabda benar-benar bisa menjadi sebuah hidup karya nyata. Oke, terlepas dari semuanya bahwa saya pun tidak menyangka dulu dikaruniai bisa bersuara, bisa bernyanyi, bersenandung. Itu tidak lebih karena ya sebetulnya karena serba kebetulan. Jadi kalau dari apa yang telah disampaikan sama Romo tadi, saya juga tidak begitu banyak paham mengenai literasi liturgi itu seperti apa. Intinya ya kita sepakat ya di paroki kita yang baru ini, kita bersyukur kita sudah bisa memiliki wadah secara bersama-sama kita mengaktualisasi sebagai pelayan umat. Jadi prinsipnya dari apa yang selama ini kita sudah berikan yang terbaik bagi karya pelayanan kita, jangan putus berhenti sampai di sini saja. Saya kira begitu, Romo. Dan teman-teman juga terima kasih. Saya yang menggawangi liturgi sejauh ini mulai dari sejak stasi sampai dengan sekarang dibantu dengan Pak Arif, Mbak Rini, sekarang ada Clara juga dan teman-teman lainnya. Itu sangat berterima kasih. Justru kalau saya melihat dari apa makna liturgi, ya, ini saya lebih banyak melihat disitulah sebagai instrumen atau sebagai wadah kita bisa berkomunikasi satu sama lain. Nggak mungkin saya bisa istilahnya bercanda dengan Pak Arif, dengan Mbak Rini ataupun dengan siapapun itu ya, dengan Prita atau dengan siapa, karena ada satu topik yang bisa dibahas, jadi mengenai liturgi. Paling tidak ngejar-ngejar bikin jadwal. Betul Mbak Rini ya? Jadi gitu. Jadi memang betul seperti yang disampaikan Romo tadi, memang idealnya, tapi ini nggak usah khawatir Romo, tim liturgi juga sudah mempersiapkan rancangan program kerjanya secara terstruktur. Jadi mengenai agenda program atau jadwal sudah disiapkan sama Clara ya, monitor Mbak Clara.
Ya, sudah dibuat Romo. Jadi minimal nanti kita akan persiapkan susunan petugas atau jadwal petugas liturgi itu 3 bulan ke depan. Ya, setidaknya sekarang untuk sebulan ke depan itu dari minggu pertama sampai dengan minggu keempat atau kelima itu sudah terkondisi siapa-siapa orangnya. Nampaknya itu saja dari apa yang bisa saya sampaikan dari sisi bermazmur ya. Jadi kalau bermazmur memang seperti kata Romo tadi itu kata-katanya indah dan betul-betul itu kalau saya pribadi kadang-kadang membedaraskan mazmur itu tergantung mood. Jadi ketika ayat yang kita bacakan itu selaras dengan batin atau perasaan kita, saya bisa membawakan dengan enak. Tapi ketika saya merasa dengan syair yang kurang serak ataupun kurang bergairah, ya beliru-beliru, apalagi di mimbar itu kan gampang sekali ya demam panggung. Artinya sudah dipersiapkan sampai apapun, ketika kita dengan ayatnya ataupun dengan syair atau lirik yang kurang selaras dengan emosi kita, kayaknya juga nggak mood. Jadinya mau disiapin gimana pun ya kayaknya tetap aja kurang puas gitu. Kita bisa merasakan kalau kita membawakannya nggak puas, pasti sampai ke telinga umat pun juga akan kok begitu ya gitu. Tapi kami sadar gitu bahwa apa yang disampaikan di dalam Mazmur ya kurang lebih juga sama juga dengan firman yang dibacakan oleh para rektor, bahwa itu adalah kita menyampaikan sebuah pesan. Nah, ini himbauan saya dengan tim ya, dengan Mbak Rini, dengan Pak Arief kemarin yang belum lama kita kongko-kongko di mana GKP itu sempat yang memberikan catatan lah sama ada Kak Rosa juga ya yang sekarang membidangi subseksi lektor, banyak catatan-catatan yang ya idealnya nanti ke depan kita harus persiapkan betul materinya, bagaimana cara penyampaiannya, jangan terkesan kita hanya sekedar seperti membaca koran. Jadi belakangan kalau diperhatikan oleh tim kecil ini, kalau saya mempersiapkan bacaan untuk saya share di dalam format PDF itu, coba dibaca dulu. Jadi ketika hari Minggu kita di atas mimbar, apalagi sekarang disiarkan secara live streaming seperti itu, yang nampaknya di depan mimbar itu hanya beberapa gelintir orang, tapi kita tidak lihat di dunia maya yang ngikutin streaming kita berapa orang. Nah, mungkin juga nggak banyak, tapi dari orang yang tidak bisa kita lihat, tapi mereka bisa menikmati bagaimana kita membawakan firman itu. Jadi nanti minta tolong harus ada persiapan khusus, tidak semata-mata membaca, tapi betul-betul mempersiapkan materi yang bisa kita pahami bahwa apa yang kita sampaikan itu bukan semata-mata didengar, tapi sabda atau firman yang kita baca itu betul-betul sampai dengan jatuh ke dalam jiwa atau perasaan yang menjadi pendengar, kira-kira itu. Nampaknya itu, takut kelamaan. Terima kasih Romo, juga yang lain. Silakan. Oke, terima kasih Pak Iwan. Mungkin ada dari Pak Aris atau Mbak Sita, senior kami, dipersilakan. Oke, saya duluan ya. Yap. Terima kasih Mbak Rini, Romo, dan teman-teman semua. Saya hanya mau membahas sedikit apa itu Mazmur. Jadi Mazmur itu sebenarnya dulu saya berpikir bahwa Mazmur itu adalah suatu pujian yang hanya dibuat oleh Raja Daud. Ternyata tidak. Jadi Mazmur itu ditulis oleh banyak orang. Di antaranya Raja Daud, Musa, Asaf, anak-anak Korah, dan sebagainya. Tetapi Raja Daud itu yang menulis Mazmur yang terbanyak. Mazmur itu terdiri dari 150 pasal. Dari 150 pasal itu dibagi menjadi 7 tipe atau 7 jenis. Yang pertama adalah Mazmur pujian kepada Allah. Kemudian yang kedua, Mazmur pengucapan terima kasih kepada Allah. Yang ketiga, Mazmur pemujaan atas keagungan Allah sebagai Raja. Yang keempat, Mazmur permohonan, ratapan, dan keluhan. Yang kelima, Mazmur tentang ziarah. Keenam, Mazmur tentang sejarah bangsa Israel. Dan yang ketujuh, Mazmur tentang keagungan firman Allah.
sesuai dengan tipe-tipenya, maka kata-katanya terutama yang berupa ratapan atau mungkin pujian itu berbeda. Sehingga kita pun seyogianya menyanyikannya berbeda caranya. Jadi kalau kita nanti membawa buku Mazmur, di situ ada panduan teksnya dan panduan notnya. Memang kita yang belum terbiasa menyanyi, kita akan terbatas ikuti note by note. Artinya kita jadi terpatah-patah membacanya. Tetapi kalau sudah terbiasa, kita akan bisa menyadari bahwa kata-kata itu kapan dilakukan keras, kapan harus lirih, dan sebenarnya begitu. Tapi untuk sementara, karena mungkin sebagian besar dari kita hanya, mohon maaf, sebagian kecil dari kita yang terbiasa bermazmur, dan itu pun juga belum tentu benar juga, patokannya begini menurut saya. Buku Mazmur atau panduan Mazmur, not Mazmur yang ada di buku itu, sebenarnya hanya untuk membantu kita untuk menyanyikan dengan tenang, dengan sesuai irama. Akan tetapi, kadang-kadang kita takut salah, sehingga nadanya yang sudah salah diperbaiki sehingga makin salah. Sebenarnya intinya menyanyikan Mazmur itu adalah mengalir saja. Kalau kita tahu itu agak sedikit salah, kita teruskan saja, sehingga itu mengalir menjadi suatu pujian, suatu lagu yang tidak terputus. Memang itu membutuhkan jam terbang yang cukup tinggi, yang cukup banyak. Akan tetapi, jangan khawatir, kalau memang mau berlatih sebelumnya, maka kita bisa tahu irama dasarnya seperti apa, dan kita menyanyikannya pun bisa dengan tenang. Bahkan yang sudah terbiasa itu dengan Mazmur yang ada, hanya dengan membaca teksnya pun kita bisa meraba-raba bagaimana menyanyikannya sesuai dengan irama dasarnya itu. Jadi memang untuk menyanyikan Mazmur itu kita perlu latihan, paling tidak hari Sabtu itu atau ya sehari 2 hari sebelum tugas itu kita sudah berlatih sehingga kita tidak kaku gitu atau tidak grogi ketika di atas. Saya menawarkan diri kira-kira pemazmur untuk berlatih atau berlatih secara kontinu, katakan begitu, setiap sebulan sekali atau bagaimana, dipersilakan, terutama untuk yang kira-kira tugas sebulan ke depan. Kita mencoba, jadi sesuai dengan jadwal yang ada, saya sarankan kita berlatih di awal bulan untuk persiapan orang-orang yang bertugas itu. Kami siap untuk itu, dan kita bukan berarti bahwa saya dan Mas Iwan dan yang lain itu sudah sempurna menyanyikan, tidak juga. Tapi paling tidak kita sudah terbiasa menyanyi sehingga kita bisa membantu kawan-kawan penyanyi untuk bisa menyanyikan Mazmur atau mendaraskan Mazmur dengan baik, begitu, bukan benar, dengan baik, sehingga umat bisa terbantu untuk menghayati bacaan-bacaan dan misa keseluruhan. Demikian masukan dari saya. Terima kasih, Mbak. Saya kembalikan. Oke, terima kasih Pak Arief. Kita lanjut dulu, Mbak Vita, untuk berkenan menyampaikan hal-hal penting. Silakan. Apa ini yang mau dibagikan di Mbak Rin? Selamat malam, Romo. Selamat malam, teman-teman semuanya. Mohon maaf baru nyampe rumah. Saya mengucapkan terima kasih karena boleh tumbuh di keluarga besar lektor di Gereja Santo Agustinus ya. Seingat saya tuh saya mulai di sana dari saya pendidikan FK ya sampai sekarang. Saya sebenarnya lektor itu dari SMP. Jadi dan saya mungkin merasa beruntung karena saya dididik dengan sangat keras di gereja Asisi, Tebet waktu itu. Jadi dulu saya merasa bahwa membaca untuk jadi seorang lektor dulu awalnya tuh nggak punya pengetahuan seperti yang Romo tadi sampaikan. Bahkan malam hari ini saya merasa saya belajar lagi dan lagi sesuatu yang nggak pernah saya dengar semenjak SMP. Nah, jadi dulu mengapa saya bilang saya dididik dengan sangat keras di Asisi, itu lebih karena mengubah betul pemikiran saya bahwa lektor itu membaca indah menjadi betul-betul membawa pesan seperti yang tadi Romo sampaikan. Membawa pesannya juga nggak simpel lagi ya, pesannya itu pesan Tuhan gitu, kepada orang gitu, kepada umat semuanya termasuk diri saya sendiri gitu. Jadi sampai akhirnya Romo mengajarkan kepada saya dulu bahwa
Fit, jangan bilang makanan ini enak kalau kamu nggak pernah makan gitu. Sehingga terus kemudian saya pikir nih Romo nih maksudnya apa gitu. Jangan membawakan firman kalau kamu sendiri nggak ngerti itu apa gitu sebenarnya. Jadi kekuatannya ada di sana. Nah, kami itu di sana dulu tidak diperkenankan tugas sampai 3 bulan. 3 bulan itu betul-betul kami pakai untuk memahami Alkitab. Tapi kalau dipikir kalau kita makin jalan tiap tahun, bacaan tuh juga tidak berubah banyak gitu ya, yang dipakai untuk liturgi biasanya kurang lebih sama. Sehingga artinya monggo terserah dipilih sendiri, pokoknya kalian baca dan ceritakan dengan bahasa sendiri, jadi bukan membaca apa yang sebenarnya tercantum dalam pesan itu. Itu berlangsung 3 bulan gitu. Saya sampai berpikir nih kenapa ya harus 3 bulan gitu. Sekarang karena keilmuan saya gitu ya, saya kan bidangnya di jiwa. Jadi saya mengetahui bahwa itu loh ternyata apa namanya habit atau budaya yang baik itu memang terbangun 3 bulan. Jadi kalau niatnya itu tidak kuat, 3 bulan itu merotoli betul, nunggu jadwal untuk tugas gitu sampai 3 bulan. Sehingga yang tersisa pun memang akhirnya sedikit sekali. Nah, dalam 3 bulan itu di samping membaca dan mencoba untuk mengimani apa yang dibaca, kami juga berlatih cara membaca. Sesudah itu baru kami ditempatkan di misa-misa yang paling sepi. Jadi memang sengaja gitu ya, sampai saya juga berpikir pokoknya harus Sabtu atau Jumat, pokoknya yang umatnya itu nggak banyak. Lalu kemudian saya ternyata mengetahui belakangan mengapa dulu Bu Maria Untu yang melatih kami di Asisi, beliau mengatakan bahwa banyak sekali lektor yang pengen jadi lektor itu karena ingin tampil. Jadi bukan untuk menampilkan Tuhan, tetapi menampilkan dirinya. Sehingga kalau dengan cara seperti itu kita nggak kuat, karena kita pengen, mohon maaf aja kayak show off gitu. Aku loh tampil, lihat aku dan seterusnya. Maka terus kembali lagi merotoli episode 2 gitu. Jadi sampai akhirnya saya merasa bahwa oh ini toh yang dicoba gitu dan itu berlangsung kurang lebih 3 bulan. Tentunya 3 bulan tidak setiap minggu saya bertugas ganti-gantian sama teman-teman yang lain sampai akhirnya boleh ikut misa, yang apa namanya, hari Minggu, terus, apa namanya, seperti kenaikan pangkat gitu. Jadi apalagi sekarang dia tampil di TV kayak Pak Arief maupun Pak Iwan tadi sampaikan, sesuatu yang nggak pernah pasti, apa namanya, saya pribadi alami. Jadi intinya yang saya ingin sampaikan bahwa Romo betul sekali, bahkan kalau tadi Romo sampaikan, saya juga jadi paham ini bukan untuk diri saya pribadi, tapi juga untuk apa namanya komunitas juga ya dan saya merasa bahwa keluarga kalau dulu di Asisi malah kekurangannya saya nggak punya tuh rasa komunitas itu Romo. Jadi ya komunitas itu ya ketika kita latihan bareng, tapi habis itu ya udah bubar gitu. Tapi di Halim tuh saya merasa kekeluargaannya lebih besar. Jadi mudah-mudahan itu jauh lebih apa namanya lebih saling menguatkan dan kita bisa buat grup kita itu menjadi grup yang lebih menyenangkan. Kok dulu kan belum ada WA, belum ada itu ya. Jadi apa namanya ketemu tuh ya cuman kalau lagi latihan. Jadi sekali lagi saya berharap mungkin tidak perlu mengalami seperti yang saya alami dulu, tapi mungkin message-message yang bagus yang saya pelajari dulu ingin sekali saya sampaikan atau bagikan. Waktu itu Romo terakhir sebelum saya pindah ke Cipinang, apa namanya, menyampaikan bahwa, "Vita, mau belajar jadi lektor yang baik?" "Ya mau Romo, kalau misalnya ada yang bisa, apa namanya, membantu saya untuk lebih baik dibandingkan yang kemarin." Romo bilang, "Kamu tahu siapa lektor paling bagus?" Gitu. Terus apa namanya, saya pikir siapa ya gitu, saya pikir saya masih membayangkan orang. Ternyata Romo mengatakan lektor paling bagus itu Tuhan Yesus. Karena menyampaikan betul pesan dari Allah Bapa kepada kita semua, bahkan dengan cara cerita gitu kan. Jadi sampai yaitu saya memahami bahwa itu Bapak Tuhan Yesus Kristus itu menyelamatkan kita dengan bercerita gitu kan. Artinya kalau cerita tuh ya memang bacaannya nggak monoton,
tidak menggunakan nada-nada yang selalu turun di belakang atau selalu naik di belakang, tapi variasi nadanya tuh menjadi sangat penting. Yang sampai sekarang tuh kadang-kadang saya iri, ya mungkin teman-teman lektor merasa ya bahwa bacaan yang sering kita bacakan, terutama bacaan kedua itu sering sulit banget untuk dikunyah, bahkan kadang-kadang panjang sampai kita nggak tahu kapan kita napas gitu. Kayaknya kalau kepotong kok salah, tapi nggak dipotong kok sesek gitu kan. Jadi sulit banget, saya sering kadang-kadang merasa iri, enak loh pengen tukeran sama Romo biar saya boleh baca Injil, karena Injil jauh lebih 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 mudah gitu kayaknya, tapi enggak ya Romo ya, lebih sulit juga ya Injil. Sampai rasanya iri gitu sama Romo, mbok tukeran Romo yang bacaan kedua, saya yang Injil gitu, karena kayaknya Mau lebih Bu khotbah gampang. ya? Enggak Romo, jangan. Kualat, tapi kadang-kadang ngerasa gitu Romo, saking susahnya gitu ya bacaan kedua. Tetapi guru saya mengatakan bahwa kalau kamu sudah berlatih saja susah, apalagi tidak berlatih. Sehingga memang itu yang selalu sering jadi concern saya dan saya sampaikan pada Mbak Rini, kalau kita tidak tugas, tidak bisa tugas dan kita baru ngasih taunya mepet atau bahkan nggak ngasih tahu sama sekali, terus kemudian akhirnya harus mencari orang yang mendadak, percayalah bahwa itu tidak hanya merugikan teman yang menggantikan tugas, tapi sebenarnya merugikan banyak orang, dalam hal ini umat yang kita layani. Jadi yang tadi Romo tegaskan menurut saya sangat bagus, ini berhubungan dengan tanggung jawab dan komitmen. Matur nuwun Mbak Rini, terima kasih teman-teman semua boleh belajar, Romo matur nuwun. Ya, terima kasih Mbak Vita. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal teknis, masih terbuka bagi teman-teman, baik dari pemazmur maupun lektor, untuk menyampaikan beberapa hal penting, dipersilakan. Mungkin Pak Nuk, monggo Pak, silakan Pak. Ada yang bisa disampaikan, silakan. Mbak Clara, Pak Nuk, silakan. Skip dulu aja. Gimana Pak? Dari saya Mbak Rini. Oh ya, monggo silakan Romo. Jadi terima kasih masukannya Dokter, Pak Arif, Pak Iwan. Memang ini saya sengaja ada banyak yang baru-baru, banyak yang muda-muda. Jadi supaya mereka masuk dalam komunitas gitu ya. Jangan sampai kita semua kayak ikan koi gitu kan, anak muda kadang kalau udah ada masalah jalan sendiri, tiba-tiba nanti mati gitu ya. Nggak dalam komunitas, satu komunitas. Kalau bersama-sama dalam komunitas gereja, komunitas satu iman, itu pasti sadar tidak sadar pasti akan dikuatkan, saya yakin. Maka selamat datang bagi yang baru-baru, mohon nanti yang senior-senior ya, yang sesepuh-sesepuh, nanti bisa mendampingi, bisa membimbing dengan sabar, sehingga kita tercipta suasana satu keluarga yang saling sungguh-sungguh, orang yang ada di dalamnya itu bisa dikuatkan, bisa diteguhkan, bisa disapa. Gitu. Terima kasih. Ada masukan lain, silakan. Baik, terima kasih Romo. Sebelum saya sampaikan beberapa hal, saya akan, tadi ada yang terlewatkan, di periode yang baru ini, Ketua Liturginya adalah Bapak Iwan. Nah, Bapak Iwan akan dibantu dalam liturgi. Sekarang sudah ada para pengurus subsie-subsienya yang dibawahi oleh Pak Iwan. Nanti nama yang saya sebutkan tolong ya tangannya ditunjuk aja gitu. Yang pertama, subsie Pasdior itu adalah Mbak Clara. Selamat malam. Ya, itu dia yang nanti yang akan mengatur jadwal dan menentukan siapa-siapa yang bertugas sebagai pemazmur dan organis di setiap misa hari Minggu. Kemudian subsie lektornya oleh Mbak Rosa, cuman dia tidak hadir, tidak bisa ikut karena sedang mahnya kambuh, asam lambungnya naik, tadi sudah izin. Kemudian
Pak Iwan sendiri sebagai liturgi secara keseluruhan. Oh ya, Mbak Clara nanti dibantu juga sama senior Bapak Arif. Ya, dan teman-teman yang baru, anggota baru, coba videonya masih tetap dibuka ya. Sepertinya teman-teman lektor dan pemazmur cukup banyak. Hanya saja banyak yang juga yang belum bisa ikut pada malam hari ini, mungkin masih di tempat kerja. Selamat datang untuk teman-teman lektor dan pemazmur yang baru. Nanti kita semua sudah masuk dalam grup. Nanti akan mohon untuk selalu memonitor grup masing-masing supaya dalam rencana untuk latihan untuk persiapan hari Minggu bisa terlaksana, karena kita nanti memang seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Iwan bahwa jadwal-jadwal untuk sebulan ke depan, 3 bulan ke depan, masing-masing koordinator sudah menyiapkan, dan itu sebagai tambahan juga dari Pak Arif, bahwa memang nanti akan kita melaksanakan latihan secara rutin, baik itu lektor maupun pemazmur, latihannya sebaiknya bersamaan saja, di hari yang sama, di jam yang sama, sehingga saling koordinasinya lebih bagus lagi. Kemudian, hal berikut yang akan saya sampaikan adalah hal-hal teknis. Kendala yang dari dulu sampai sekarang itu, bahwa kalau dijadwalkan, mungkin sekarang karena lagi pandemi, tapi kalau nanti sudah normal, saya harap seperti yang dulu-dulu kayak berhalangan tugas, tapi informasinya mendadak, itu saya harap sudah tidak terjadi lagi. Alangkah lebih baik kalau berhalangan mohon disampaikan minimal 3 hari sebelum hari Minggu atau hari bertugas Sabtu atau Minggu. Apalagi rencana ke depan misa akan dilaksanakan 2 kali, Sabtu sore dan Minggu pagi. Nah, itu kita lebih banyak butuh para petugas baik mazmur maupun lektor. Kemudian para petugas, lektor, organis, dan pemazmur, datangnya itu jangan mepet waktu. Kalau saya selalu kadang-kadang suka ngobrol sama Mbak Vita tuh, kalau pas ketemu, baiknya itu kita setengah jam. Bila perlu memang setengah jam sebelum misa dimulai, kita sudah harus siap di tempat. Karena apa? Yang pertama, persiapan kita lebih mantap lagi. Yang kedua, kita nggak grogi. Bisa siapin hati kita, bisa siapin mental kita, supaya tidak grogi seperti yang disampaikan oleh Pak Iwan tadi, itu betul. Itu kita semua pasti mengalami itu, groginya pasti. Meskipun sudah lama bertugas, tapi tetap grogi di atas mimbar itu pasti. Jadi kita lebih mempersiapkan mental kita. Kemudian, ya persiapan itu Pak Iwan selalu mengirimkan di grup-grup kita itu bahan misa untuk hari Minggu. Itu sengaja disampaikan lebih awal supaya kita sebagai petugas yang bertugas dapat melatih, baik melatih bermazmur di rumah, kemudian melatih membaca kitab suci di rumah, supaya kita bisa paham dulu, jadi apa aksentuasinya, penekanan di mana, penyampaian kepada umat bisa tersampaikan dan dipahami oleh umat dengan baik. Saya kira dari saya itu aja. Oh ya, satu lagi, mungkin ini lebih kepada hal-hal sepele, tapi sebenarnya sangat penting. Kita petugas dilarang untuk memakai celana jeans ya. Kalau pada saat bertugas di hari Minggu, sebaiknya kita menghindari celana jeans, rok pendek, meskipun kita pakai jubah, tapi kita berpantas dalam berpakaian. Celananya celana panjang, jangan celana yang 7/8. Meskipun akan tertutup, baik itu petugas maupun petugas lektor maupun itu pemazmur dan dirijen. Saya kira sementara itu dulu. Nanti hal teknis lainnya akan sehubungan dengan jadwal latihan itu akan kita diskusikan setelah ini selesai sambil obrolan ringan aja. Ada tambahan Pak Iwan? Silakan Pak. Ya,
Terima kasih ada Mbak Rini. Saya kemarin cukup mengapresiasi apakah itu karena istimewa hari raya pembaptisan Tuhan, di mana penampilan pemazmur itu sudah seperti lektor, komentator. Jadi idealnya memang seperti itu, memang karena keterbatasan segala macam lah. Ini kita baru pengadaan untuk polikasula lumayan banyak juga Romo. Terus kalau nanti kita mau pengadaan untuk jubah bagi para lektor ataupun para pemazmur, apakah ini nanti dananya cukup untuk pengadaan itu, karena idealnya dan memang di gereja-gereja lain pun demikian. Jadi kalau yang bertugas itu dengan penampilan sudah menunjukkan yang begitu sakral ya, dari sisi penampilan sudah menggunakan jubah, itu akan lebih membawa suasana hening ya di dalam kekhidmatan ya, kita berekaristi. Jadi minggu kemarin saya nggak tahu, waktu kelihatan juga baru-baru tuh dipakai sama Dr. Galuh sama lektornya Mbak Clara ya kemarin ya. Nah itu nanti coba kita akan upayakan. Jadi nanti ke depan ya, kami tim liturgi juga mau dukungan dari segenap dewan untuk didukung pengadaan sarana untuk baju liturgi nanti Romo. Jadi memang kita selama saya menjadi seksi liturgi itu saya memang belum pernah pengadaan untuk paramenta mengenai penyiapan ataupun stok jubah untuk para petugas liturgi. Begitu. Tapi ini sudah dalam agenda yang sementara ini ngalah sama Romo Guntur dulu dah. Kasulannya banyak banget. Romo jadi kemarin sudah saya approve, sudah saya sampaikan ini, nanti tinggal saya ajukan ke Romo pengajuan dan pencairan dananya untuk pengadaan itu Romo. Jambuh lah nanti mau di ACC apa enggak, kira-kira itu yang sudah saya sampaikan ke mana produsen yang memprovide sarana kasulannya Romo itu demikian bagus. Memang itu murah Romo dan baik. Gitu. Nah sekalian sambil lalu saya juga tanya-tanya juga mengenai kalau kita mau beli jubah itu harganya berapa, sekitar 450.000 Romo. Jadi kalau nanti mentang-mentang ada yang udah beli jubah buat Rodiakon nih. belum. Jadi baru memesan. Nanti kira-kira anggarannya berapa. Kalau mungkin itu nanti sudah ya karena memang kita perhatian juga ya, gereja kita ini Romo mohon maaf agak nyimpang sedikit. Ini terkait dengan kepesertaan umat di dalam menyampaikan itu bagian liturgi atau bukan. Sekarang kan sementara misalnya dengan umat terbatas ya kita paham, terus mengenai tata perayaan pun juga berubah, di mana kita tidak ada kolektor beredar gitu kan. Tapi nampaknya itu dengan ada kotak di depan ini juga kayaknya kurang maksimal. Nah sementara kan gereja itu perlu hidup, gitu kan, hidup itu perlu duit, jujur aja. Gereja pun walaupun pelayanan nggak bisa pelayanan hanya dengan doa. Jadi doa dan duit itu hal yang tidak bisa dipisahkan juga ternyata. Jadi selama ini ya sangat memperhatikan sekali ya, karena kebetulan saya sangat kenal dekat sekali dengan bendaranya. Ya, setiap hari berkeluh kesah Romo. Jadi kalau kolektor ini memang mungkin Pak Arief waktu itu sempat ada gagasan, saya kira bagus juga. Jadi akan menggunakan toya atau tongkat disodorkan ke umat untuk ya itu. Jadi bagaimanakah ini? Karena jujur saja saya udah ngomong Pak Lukas, Pak Iwan. Bagaimana Romo? Saya udah ngomong Pak Lukas untuk membuatkan yang seperti yang diusulkan Pak Arief. Ya, pakai tongkat itu, ya. Karena kotak infaknya macet deh. Nah, itu dia Romo. Kosong. Itu. Ya. Saya khawatir atau disinyalir jadi dana untuk penggalangan dana jihad takutnya. Jadi coba nanti barangkali mesti diupayakan Romo dengan metode yang lain. Saya kira kalau kita lurus-lurus aja, ya kita bukan berarti terus mengkomersialisasi liturgi atau gereja, tapi jujur aja karena gereja juga butuh itu. Dan memang sementara juga banyak umat yang ingin menyalurkan itu melalui media apa gitu. Kalau kolektor melalui transfer saya kira kayak kurang etis ya, tapi kalau memang orang bisa menyampaikan bentuk bela rasa gereja dari sumbangan itu melalui apa medianya gitu kira.
Saya tambahkan, Romo. Ya, monggo. Memang saya udah ngobrol dengan Mas Iwan, tapi saya tadi sangat terinspirasi soal menyodok itu, Mas. Jadi mungkin nanti yang petugas kolektannya itu mesti tega, Romo ya. Jadi kita nanti pakai tongkat ke umat yang pura-pura nggak ngerti atau pura-pura nggak punya duit, kita sodok gitu. Duitnya keluar gitu. Sadis. Itu aja. Saya siap menjadi penyodok pertama. Makasih. Kekerasan itu, Pak. Yang sok kusuk disodok dagunya Pak Arif. Tak. Gitu. Itu Mbak Rini. Iya. Sama, oh ya titipan dari Romoyus teknis saja. Mulai seterusnya untuk yang bertugas apapun itu sudah tidak lagi nyekeran gitu ya. Jadi baik memakai sepatu atau sepatu sendal yang pantas, jangan nyeker aja gitu ya. Itu Baik, Romo. diperhatikan oleh para petugas biar dilihatnya enak gitu ya. Kasihan kalau nyeker gitu udah kayak mau ke sawah. Seperti itu. Oh itu ada filosofinya kok Romo nyeker itu. Wujud kerendahan hati Romo. Gak enak, satu kalau pakai sepatu pantofel juaranya kletak-kletak nggak enak. Ya, yang pantas saja, nggak usah harus apapun itu, nggak usah yang pantofel dan sebagainya. Gitu, nanti untuk hari Minggu silakan dikoordinasi, mau pakai baju apa dan lain sebagainya silakan diatur. Nanti setelah homili itu ada pengukuhan dan pemberkatan bagi para lektor dan pemazmur Paroki Halim. Silakan nanti untuk teknisnya bisa diatur oleh koordinator yang bersangkutan di grup masing-masing. Itu untuk kurang lebihnya. Sekali lagi, saya dan Romoyus ya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu, orang-orang muda yang telah berkenan untuk mengikuti dan melayani sebagai lektor atau sebagai pemazmur. Pada intinya jangan dihayati ini sebagai tugas asal-asalan, tetapi ini sungguh dihayati dengan gembira dan tulus hati bahwa telah dipilih oleh Allah. Itu penghayatannya, dasar spiritualitasnya sih itu. Kalau nggak ada dasar spiritualitas itu pasti kita akan setengah-setengah, akan capek, akan menggerutu terus, kok kayak gini, tapi kalau kita sadar bahwa kita sebagai pilihan Allah mengungkapkan, membawa misteri Ekaristi kepada umat, itu pasti akan terasa bahagia karena kita menjadi berkat bagi banyak orang. Itu penegasannya. Amin ya, setuju ya? Amin, Ya. Mo. Setuju. Pak Iwan ngirim sate nggak? Ada Romo. Gimana Mas? Virtual Makan ya, sate online ya? virtual. Ngirimnya online Mo. Aduh, udah siap dari ini. Ada lagi? Romo rencana untuk ini agenda Romo kan waktu itu sempat ya kita diskusi kecil Romo ya ada rekoleksi nanti kira-kira kapan Romo? Ini vaksin kan sudah mulai didistribusikan nih Mo. Oh ya, diatur aja Pak, bisa 3 bulan sekali. Itu. Ya. Lalu masih saya minta tolong ini kan ada para lektor dan pemazmur yang baru. Mungkin kalau besok ada latihan bagi mereka tentang posisinya, lalu bagaimana cara mereka membaca di mimbar dan sebagainya, mohon dibantu ya nih Pak Arif, Pak Iwan, dokter atau Mbak Rini, besok ditentukan saja jam berapa untuk bisa latihan di gereja. Bagi mereka-mereka yang baru, posisinya, tata geraknya, dan lain sebagainya, tolong dibantu, dikoordinasikan gitu. Ya. Baik Romo. Baik, Romo. Ada tambahan lagi, Pak? Sebelum kita lanjut ke tanya jawab dari teman-teman yang lain. Tambahkan dikit boleh, Mbak? Boleh, silakan Pak Nur. Iya, kalau tadi Pak Iwan sempat mengatakan kalau beli jubah itu mahal, iya, karena jubah itu hanya untuk uskup dan untuk vikjen. Itu ya. Terima kasih Pak Nur mendoakan saya jadi uskup.
Enggak, sebab kalau pakaian petugas liturgi itu kan namanya alba. Nah, kalau alba itu ya alba tekah ya meleset sithik lah. Pakaiannya kan namanya alba, jadi mungkin kalau alba tidak semahal jubah ya, gitu. Dan semua petugas liturgi itu pakaiannya alba, jadi baik pemazmur, baik lektor, baik prodiakon itu nama pakaiannya alba. Cuma itu saja. Matur nuwun. Ya, terima kasih Pak Nuk. Baik, Romo, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Sebelum sesi tanya jawab, kita semua buka video karena Mas Mo. Ayo kita foto dulu ya. Foto Share dulu nanti. sebelum ya, gimana Mo? Ya nanti di-share di majalah Trubus. Betul. Majalah Kuncung Bau mau. Tuh. Ya. Semuanya kameranya. Kameranya ya. Ayo yang lagi rebahan bangun. Saya kasih aba-aba ya Romo ya. Jadi jangan ada yang chat dulu. Terusnya ada 2 halaman, kita gantian. Dibuka dulu semua foto kameranya. Ini masih ada yang belum dibuka nih. Bu Yuli. Nah, udah siap. Halaman pertama, hitungan ketiga, 1, 2, 3. Saya lagi, 1, 2, 3. Halaman kedua, Kinder Joy mukanya yang benar. Mas Berapa nih? Julius buka. Mas Fran dibuka nggak itu? Halaman kedua 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke. Silakan Mbak Rini. Tadi ada yang nanya namanya Kinder Joy itu siapa? Yang nanya namanya Prita itu tadi. Iya tahu kok namanya Kinder Joy. Ya, baik. Terima kasih Mas Moris. Baiklah Romo, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Selanjutnya sesi tanya jawab. Silahkan bagi teman-teman lektor dan pemazmur yang lama maupun yang baru, yang mau bertanya atau mau apa aja, silakan kami berikan waktu. Mbak Prita mungkin mau nanya, mau apa lagi sharing, boleh silakan. Mbak Prita, siapa Mbak? Mbak Prita sharing dong. Oh, udah kangen suaranya Mbak Prita? Ya ampun, suara busuk gini kangenin. Enggak dong. Sudah ada. Iya, halo semua. Datang-datang udah sama bayi. Halo, selamat malam Adik. Kepalanya mirip aku. Untuk kepalanya Om, nggak semuanya. Wajahnya kok mirip Hames tuh. Iya kan Adik Om. Udah jangan bahas personal. Apa ya, paling aku mau nanya aja sih sebenarnya, kita tetap ada latihan nggak sih Mbak? Iya. Mau tetap ada latihan. Kita tahun baru ini kita mulai dengan yang lebih baik lagi. Latihan rutin pasti akan ada. Seperti yang tadi saya bilang, latihan lektor dan pemazmur yang akan bertugas 1 bulan ke depan akan dilatih. Itu harinya nanti terserah, itu kesepakatan kita bersama, mau di hari Jumat sore, Jumat malam, atau hari Sabtu, dipersilakan. Itu kesepakatan kita aja. Yang penting setiap petugas harus hadir pada saat latihan. Gitu. Enggak, aku nggak mau sharing. Maaf ya, Mbak Clara. Lain aja. Kenapa? Aku nggak mau sharing, yang lain aja. Oh ya. Oke, terima kasih Mbak Prita. Terima kasih Mbak Rini. Masukan. Ini kita sudah ada buku Mazmur dengan lagu-lagu baru. Jadi mungkin paroki bisa membeli dari mana? Dari mana? Toko buku apa namanya itu yang punya orang Katolik itu? Obor. Untuk Mazmur yang baru, kita perlu melatih Mazmur yang baru. Karena kemarin yang jam atau 2 minggu lalu, bisa jam 11 tuh paroki mana di KJ, Mazmurnya benar-benar baru dan kita masih agak bingung gimana itu jawabnya. Jadi perlu kita coba
satu set buku yang baru dengan lagu-lagu yang baru. Kita coba mulai bulan Maret lah gitu ya, kita latihan dulu nanti untuk bulan Februari ini. Maaf, kita mulai bulan Februari. Kita bulan-bulan ini kita coba untuk berlatih lagi dengan lagu yang baru. Terima kasih. Oke. Tidak mengurangi rasa hormat, ini sudah hampir jam 8. Nanti kita mungkin tanya jawab akan setelah ini aja sambil ngobrol ringan. Kita tutup dengan doa dulu ya, dan nanti berkat dari Romo Guntur. Marilah kita ambil sikap berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Baik, terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu. Engkau mengumpulkan kami semua satu hati sebagai lektor dan pemazmur, lektor, lektris dan pemazmur. Semoga apa yang kami pilih, apa yang kami lakukan ini sungguh menjadi berkat, bukan hanya buat kami, tetapi bagi umat-Mu, bagi gereja-Mu yang kudus. Berkatilah kami semua ya Tuhan, dalam pelayanan kami masing-masing, di dalam gereja ini, di paroki Halib ini. Semoga melalui pelayanan kami sungguh-sungguh dikuduskan, kami sungguh-sungguh diberkati oleh kuasa kasih-Mu. Berkatilah juga kami semua, komunitas lektor, lektris, dan pemazmur. Semoga kami semua dapat menjadi pembawa damai, membawa sukacita, saling meneguhkan antara satu dengan yang lainnya, saling memberikan harapan, iman, dan kasih, di saat kami sedang lelah, di saat kami sungguh sedang mengalami masalah. Semoga komunitas ini menjadi tempat penghiburan, tempat yang sungguh-sungguh menjadi kekuatan doa dan pelayanan bagi kami semua. Semoga Engkau memberkati keluarga kami masing-masing, Engkau memberkati setiap pekerjaan, rencana, dan aktivitas kami. Semoga sungguh-sungguh Engkau yang menuntun langkah hidup kami semuanya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga keluarga kita, pelayanan kita, rencana-rencana hidup kita, anak-anak kita, apapun yang kita lakukan, senantiasa diberkati, dibimbing, dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Kami. Terima kasih Romo. Ya, teman-teman jangan dulu keluar atuh. Kita mau ngobrol ringan dulu. Oh iya, makanya kita makan dulu. Makan dulu silakan sambil ngopi. Iya nih Pak, untuk yang besok minggu itu kan kebetulan petugas lama ya, masih anggota lama kan ya, pemazmur sama lektor. Kita mau tetap latihan aja ya Pak besok ya. Mau coba yang baru? Apa itu Pak? Mazmurnya. Agak aneh sih. Bukunya, Pak. Ya Pak. Apa? Pak Arif aja deh besok mazmurnya, kalau enggak ganti. Kenapa yang mazmur besok? Yang mazmur besok itu Pak Iwan, makanya dia langsung bilang Pak Arif yang tugas itu, enak banget. Enak banget, harusnya di buku anyar. Apa besok kita mau latihan atau bagaimana? Tapi sebentar Pak Arif, kemarin saya ngomong sama Clara ya, kalau nggak salah. Saya jujur, satu sisi ya baik sih, ada inovasi, ada kreativitas. Mazmur ini kelihatannya selantiasa ada pembaruan-pembaruan. Saya udah punya buku Mazmur itu 3 kalau nggak salah. Pertama, kedua bedanya nggak jauh. Yang ketiga ini yang covernya hitam ya Pak Arif ya. Ini saya merasa kok gini ya, maaf Romo ya, apakah memang gereja dituntut seperti itu? Kecuali dari pihak keuskupan atau yang memproduksi buku Mazmur itu memberikan secara cuma-cuma ke gereja. Contohnya begini, kehadiran puji syukur itu waktu itu juga nggak bisa langsung serta-merta populer, karena apa? Untuk pengadaan puji syukur juga nggak gampang. Akhirnya orang masih terbiasa dengan Mada Bakti dan nggak ada salahnya. Nah, terkait mengenai buku Mazmur, saya terus terang gini Pak Arif, mungkin karena sudah terlalu mendarah daging dengan lirik lagu juga dengan iramanya,
itu nggak apa-apa, beda-beda tipis lah masalah cengkokan. Tapi kalau yang baru ini benar-benar fatal. Fatal artinya apa? Benar-benar saya merasa tidak selaras. Ketika kita membawakan master yang buku dulu yang lama sama yang sebelum yang baru ini, ya orang kalau cuma sekedar melintir-melintir dikit masih tahu lah arahnya, oh lagu ini hanya beda buku. Tapi kalau ini benar-benar yang saya nggak ngerti arahnya gereja ini mau gimana. Sekarang kalau tiap kali bikin buku ini kayaknya arahnya orientasinya lebih ke bisnis atau memberikan wadah para seniman yang memang jago mengkompos sebuah syair menjadi sebuah tembang mazmur gitu. Tapi kalau orang belajar lagi, saya agak-agak kurang nyaman, jujur aja. Boleh berpendapat? Silakan. Memang mungkin niatnya entah dari mana KWI atau apa itu mungkin untuk melakukan penyegaran. Akan tetapi sama seperti ketika kita dulu beralih dari Madah Bakti ke Puji Syukur, kita merasakan bahwa Puji Syukur lagunya kurang enak. Saya sadari sampai sekarang juga lagu-lagu Puji Syukur kurang enak sih dibandingkan Madah Bakti. Tapi akhirnya juga bisa diterima juga. Nah, mungkin kita tidak ada salahnya mencoba dulu gitu. Dengan resiko umat tidak bisa bernyanyi karena benar-benar lagunya berbeda. Gitu. Kita coba saja. Saya coba kalau Mas Iwan bisa ini melakukannya agak aneh sih. Iya. Do re mi re do re mi so mi re do re mi sol la do. Gampang sih sebenarnya. Ya kita coba saja lah. Kita coba saja. Coba nanti tolong di-share Pak Arif. Di-share coba tadi Mazmur yang baru itu. Mau di-share? Iya. Enggak, nanti di grup aja, WA grup ada kan. Oh gitu. Jadi tetap Mas Iwan yang tugas ya? Ya, sampian lah kalau mau ini. Ya, oke, makasih. Benar, Nah, kita coba saja mungkin ya mau di gereja-gereja pun sudah memulai itu gitu loh. Jadi jangan sampai kita ketinggalan. Kalau memang nanti belum siap ya kita pakai yang lama yang lebih familiar. Kalau memang sudah bisa yang baru kita coba yang baru. Nggak ada salahnya kok. Karena gereja-gereja pun sudah yang lain sudah memulainya. Demikian aja. Makasih. Oke, terima kasih Pak. Mungkin untuk hari Minggu kita mungkin masih pakai yang lama dulu kali ya Pak ya. Karena mungkin mepet. Tapi kalau seandainya Pak Iwan atau Pak Arif sudah itu silakan saja. Nggak tahu. Gimana? Pak Arif kalau mau nyoba yang baru silakan. Tapi saya ya sekedar untuk belajar, teman saya hanya khawatir begini. Umat mendengar sesuatu yang asing itu namanya kesannya gimana kalau orang kita nyanyi yang ya mestinya sih teman karena improvisasi sendiri yang agak-agak melintir gitu, tapi rasanya nggak serak gitu, apalagi ini beda banget gitu. Kesannya apaan sih, ini lagu apaan sih gitu loh Pak. Ya lagu Mazmur, kok lagu apaan? Ya kita coba aja dulu deh. Kalau memang kurang menarik atau kurang belum siap ya kita kembali yang ke lama. Nggak masalah lah. Nanti yang mau Mazmur, Mas Iwan atau saya atau Mbak Rini sendiri atau Pak Pri ya silakan saja lah. Kita siap-siap semuanya. Silakan, organisasi juga harus menyesuaikan kan? Coba deh Pak nanti siapa ya? Di grup lihat. Hari Minggu nanti Pak Haryono yang organisasinya. Oke. Nanti bisa lah. Kalau Haryono saya yakin dia bisa menyesuaikan langsung dia, cepat dia. Jadi besok nggak perlu latihan nih? Nggak perlu. Pak Arif ya, yang masuk ya. Insya Allah bisa ya. Pak Iwan. Ada Pak Arif. Mas Mo, monitor petugas TGKP yang biduk. Pak Arif ya, yang Mazmur. Ini gini aja Om, untuk semua yang besok akan hadir pelantikan, lektor, pemazmur, malam ini sudah mulai bisa mendaftar di Bela Rasa. Begitu? Ya. Daftar sebagai apa? Petugas? Mendaftar sendiri saja. Oh, mendaftar sendiri aja. Ya, sebagai umat. Aku sudah. Kecuali yang petugas-petugas liturginya nanti akan didaftarkan. Oh, okay. Nah, pemazmur berarti saya didaftarkan ya? Pemazmur sementara daftar sebagai umat dulu. Soalnya kan dari 100 itu kita batasin di 25 untuk petugas biar tidak
kelihatannya kok petugasnya banyak banget dibanding umat gitu. Oh, gitu ya. Boleh. Iya. Terus Pak, kita rencana untuk latihan rutinnya, ini kesepakatan kita, lektor dan pemazmur. Mau di hari apa, jam berapa? Minggu terakhir tiap bulan saja. Minggu keempat, minggu terakhir tiap bulan. Untuk persiapan bulan berikutnya. Iya. Dengan catatan petugasnya tidak berubah ya. Iya, makanya tadi minta info kalau yang berhalangan 3 hari sebelumnya. Di hari Sabtu apa hari Jumat, Pak? Nah. Jumat malam atau Sabtu pagi kita latihan rutinnya? Yang bertanggung jawab melatih siapa nih untuk? Kalau Mazmur, ya kita saling melatih gitu ya, bukan. Saya juga tidak punya sertifikat sebagai pelatih Mazmur begitu. Tetapi ya kita berlatih sajalah untuk yang penting enak didengar dan tidak terbata-bata, tidak terpatah-patah gitu, dan mengalir dan artikulasinya jelas itu saja.